Saya eh, rekam dulu. Oke, siap. Terlihat ya, Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'da. Eh, Terima kasih kepada hadirin Bapak Saprilah Syahrir selaku penguji pada agenda seminar rencana aktualisasi pada pagi hari ini, kepada Bapak Rois Mustafa selaku mentor, selaku coach yang senantiasa banyak membimbing, mengarahkan, dan tak lupa saya berterima kasih pula kepada mentor saya, Bapak Kepala KUA Banjarsari, Bapak M. Arba'in Bashar, matur nuwun atas segala doa, usaha, arahan, sehingga terlaksananya rencana aktualisasi pada pagi hari ini. Oke, mohon izin menyampaikan eh, 3 menit kurang lebih tentang judul rencana aktualisasi saya, yaitu optimalisasi informasi prosedur pencatatan nikah dan rujuk di masyarakat melalui media offline dan online. Latar belakangnya saya ringkaskan dengan beberapa paragraf ini. Sebagaimana PP 9 tahun 75 tentang penjelasan pelaksanaan UU nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan, bahwasanya pernikahan, talak, dan rujuk itu harus dicatatkan secara resmi sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan pasangan, dan menjamin hak anak. Namun, yang terjadi di masyarakat masih banyak yang belum memahami prosedur pencatatan nikah ini, yang seringkali menyebabkan kasus pernikahan tidak tercatat, alias melalui memilih jalur nikah siri atau tidak tercatat secara resmi oleh negara. Hal ini disebabkan oleh minimnya informasi yang mudah diakses dan kurangnya sosialisasi dari pihak yang berwenang. Meskipun di era digital hari ini menawarkan kemudahan akses informasi melalui media online seperti media sosial ataupun situs web, sebagian besar masyarakat, baik itu di perkotaan maupun pedesaan, khususnya masih mengandalkan media offline, itu mengandalkan penyuluhan langsung atau melalui media brosur yang brosur itu umumnya hanya dapat diperoleh di kantor KUA. Kalau di pedesaan sangat jauh kantor KUA dengan domisili masyarakat-masyarakat yang berkepentingan untuk pencatatan nikah secara resmi tadi. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang mengintegrasikan offline dan online ini secara seimbang. Dengan mengoptimalkan informasi melalui kedua media tersebut tadi, diharapkan ya, kesadaran hukum masyarakat ini akan pentingnya pencatatan nikah dapat meningkat. Ya, upaya ini sejalan dengan visi Kementerian Agama, yaitu untuk mewujudkan layanan publik yang transparan dan mudah diakses, sekaligus mengurangi praktik nikah yang tidak tercatat. Ada beberapa eh, isu yang saya angkat atau yang saya temukan, kemudian nanti melahirkan satu core isu. Di antaranya di sini ada 5 isu yang terjaring oleh beberapa informasi yang saya temukan. Di sini menempati posisi pertama adalah tadi belum optimalnya informasi tentang prosedur pencatatan nikah dan rujuk di masyarakat. Jadi belum optimal. Kenapa kalau belum optimal? Jadi masyarakat-masyarakat itu masih ada yang memilih jalur nikah siri tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat itu masih belum paham atau masih menemukan kendala apa sih sebenarnya syarat-syarat nikah. Kalaupun sudah datang di kantor KUA, masyarakat itu terkadang masih punya PR lagi untuk melengkapi berkas-berkasnya. Jadi harus pulang ke rumahnya lagi untuk Langsung ke melengkapi core berkasnya. issue, Nggih, Mas Nur Atomo ya. nggih, Bapak Rais. Saya masuk ke core issue ya, yang di sini ada penjelasan dari eh, fishbone diagram, analisis fishbone, di antaranya dari sisi metodenya, kenapa kok munculnya isu tersebut? Karena belum adanya standar layanan informasi terpadu perihal informasi.
Kemudian sosialisasi masih konvensional, masih umum, face to face. Kemudian dari sisi bahan materialnya, minimnya pemanfaatan media digital, TikTok. Nah, ini yang terkadang masih kurang maksimal. Kemudian kurang maksimalnya tanya jawab online terkait prosedur nikah dan rujuk. Dari sisi sumber daya manusianya, ASN penghulu ini belum maksimal melakukan sosialisasi terjun ke masyarakat. Metriknya Oke. Mas Nur Utomo langsung ya. Oke, Bapak. Metrik kegiatannya ya. Oke. Nah, dari isu tersebut, saya menemukan beberapa tawaran kegiatan solutif. Ya, di antaranya adalah kegiatan sosialisasi dalam program KUA Goes to Village atau KUA pergi menuju ke kelurahan-kelurahan. Yang mana tahapan-tahapannya adalah tentunya koordinasi atau mengkomunikasikan dengan mentor, kemudian melakukan perencanaan dan koordinasi dengan pihak kelurahan, menyiapkan materi yang diperlukan, pelaksanaan sosialisasi secara langsung di kelurahan tersebut, dan harapannya dari eh, tawaran kegiatan tersebut terlaksananya sosialisasi KUA di tingkat kelurahan. Ya, kemudian meningkatnya pemahaman masyarakat tentang layanan KUA, berkas-berkas pernikahan yang diperlukan apa saja. Seperti itu. Kemudian langkah kedua, yaitu menyediakan pojok informasi di KUA tadi. Jadi 1 menit lagi ya Pak oke, Nur Utomo. memberikan brosur-brosur di sana. Berikan brosur-brosur, meninggalkan beberapa informasi seperti leaflet ataupun yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah membuat layanan WhatsApp yang di situ eh, menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang membutuhkan informasi melalui media WhatsApp. Yang keempat adalah sosialisasi informasi di pengajian atau forum kegiatan masyarakat. Umumnya adalah majelis taklim yang terkadang hanya terfokuskan kepada materi-materi inti pengajian tersebut. Kalau ini saya berikan tawaran untuk diselingi atau diberikan penutup yaitu materi tentang informasi persyaratan pendaftaran pencatatan nikah dan rujuk. Ya, waktunya Yang habis terakhir, Pak Nur Utomo. G. Terima kasih Bapak Rois. Ya, terima kasih sudah dipaparkan tadi rancangan aktualisasi dari Pak Nur Utomo Bawiyu Aji G. dari KUA mana Pak? Dari KUA Banjarsari, Surakarta, Bapak Rois. Surakarta ya. Selanjutnya kami sampai berikan kesempatan kepada Bapak Mentor, Bapak M. Arbain Basyar untuk menyampaikan penguatan terhadap rancangan aktualisasi dari Bapak Nur Utomo Bayu Aji. Kepada Bapak Arbain kami silakan. Matur nuwun, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Waalaikumsalam. Yang kehormati Bapak penguji seminar, yang kehormati Bapak Mator, dan yang kehormati Bapak Balai Latihan Kerja Semarang. Jadi alhamdulillah untuk kami sebagai mentor dari Mas Nur Utomo Bayu Aji yang memaparkan tentang optimalisasi informasi prosedur pencatatan nikah di market via offline ataupun online. Nah ini sangat-sangat tepat sekali khususnya dalam persiapan pernikahan. Jadi sesuai dengan PPA tahun 2004 tentang voksi salah satunya adalah ketiga instruksi menilai itu peduli dan kepada apa voksi tahun 2000
Jadi kami yang itu yang besar Agak putus-putus ya kayaknya. Nih, lanjut ya Pak putus Arbain. putus putus putus. Sambut Bapak. Ya, masih ada tambahan. Nggih. Halo. Nggih. Sudah cukup Bapak? Ya. Ini untuk tahun kita pusat dua 10 dari Mas karena sukses itu betul. Suaranya bergelombang nggak sih, Mas Royce? Ya, memang agak terputus-putus tadi. Jaringan di sana mungkin. Oke. Jaringannya kayaknya Pak. Ya. Dengan instruksi Menteri Agama baru yaitu nomor 45 dan juga program baru dari agama khususnya Ya. Halo Pak Arbain. Ya. Ya. Sudah cukup? Cukup. Oh, nggih. Terima kasih banyak Pak M. Arbain Basyar sudah memberikan penguatan. Walaupun tadi agak beberapa terputus ya, kurang jelas. Selanjutnya kami sampaikan kesempatan kepada penguji untuk tanya jawab dengan peserta dan memberikan saran serta masukannya. Waktunya 7 menit. Silakan Baik. Bapak. Baik, Assalamualaikum Pak Mas Nur Utomo Bayu Aji. Yang terhormat Mas Pak Arbain sebagai mentor, Pak Rois. Saya langsung saja, ini kelihatannya juga lebih sangat luas Mas Nur Utomo ya. Media offline dan media online yang sampean bayangkan itu nanti apa? Apa yang sampai bayangkan? Media offline dan media online sebagai media sosialisasi itu apa aja yang Anda bayangkan? Bismillah, mohon izin menjawab Bapak Sabrilah Syahrir selaku Ya, penguji. ya. Untuk media offline ini nanti lebih merujuk kepada brosur dan leaflet Bapak terkait prosedur persyaratan pendaftaran Oke, nikah brosur dan pamflet atau yang kemudian disebarkan ke kelurahan-kelurahan begitu ya? yang dititipkan, yang dititipkan. Oh, Betul. dititipkan ke kelurahan. Ya. Oke, yang online-nya? Yang online-nya nanti melalui video di TikTok Bapak. Sekarang kalau di sampean di KUA atau di mana Di posisinya? KUA, ya di KUA Bapak. KUA mana Mas? KUA Banjarsari, Surakarta. Oke. Tapi di KUA punya media resmi, media online resmi, atau nanti sampean mau buat TikTok sendiri atau apa gitu atau kantornya sudah punya media? Untuk di kantor sudah ada media sosial Instagram kemarin Nah, dari arahan. gini, saya tadi mendengarkan latar belakangnya yang sampean jadikan problem itu adalah nikah siri, betul? Ya itu Pak. Ya di bagian. Nah sekarang eh, penting sebenarnya kalau itu menjadi basisnya butuh argumen apakah di Banjarsari nikah siri itu tinggi atau rendah gitu. Penting itu. Ya. Karena kalau tidak relevan. Misalnya data tentang pernikahan siri di Banjarsari ada berapa dalam tahun terakhir ini? Karena kan sampean menjadikan itu sebagai latar mengapa butuh optimalisasi penyampaian prosedur nikah. Latarnya adalah karena banyak orang nikah siri. Nah, masalahnya nikah siri itu tidak pernah terdata di KUA. Jadi kita tidak tahu apa dia banyak. Jangan sampai dia cuma asumsi-asumsi saja
yang menjadikan Anda menggunakan ini sebagai pendekatan. Yang Ya. kedua, apa benar orang nikah siri itu karena kurang informasi atau jangan-jangan jasa penyedia nikah sirinya itu jauh lebih besar daripada KUA misalnya seperti itu. Nah, bukan berarti keliru Mas Nur Utomo, tapi butuh Ya. penguatan di bagian latar belakang bahwa tingkat fenomena nikah siri di Jawa Tengah atau di kabupaten. Kalau KUA-nya sampean kabupaten apa? Kota Surakarta, Bapak. Kota Surakarta seperti apa data terakhir. Jadi kalau kita sebagai pembaca, oh ya ini memang problematik karena nikah siri itu dari tahun ke tahun meningkat. Nah, salah Iya. satu yang sampean pikirkan jangan sampai hipotesisnya adalah jangan sampai karena informasi tentang prosedur nikah yang tidak ke masyarakat sehingga memudahkan terjadinya nikah siri. Itu kan latar argumennya Mas Nur Utomo. Iya. Jadi catatan saya kalau nanti ada waktu, saya tahu datanya agak sulit untuk mendapatkan tentang data nikah siri itu, tapi paling tidak dari Pak KUA pasti ada semacam pandangan bahwa oh memang di Banjarsari ini fenomena nikah siri tinggi gitu. Kalau mau gunakan analisis isu sebenarnya kan pertama nikah siri karena eh, kalau Anda cek di media di kota-kota besar itu termasuk di Surakarta itu ada jasa penyedia nikah siri loh. Ada orang yang menyediakan jasa itu. Coba cek nanti di apa namanya di Makassar juga beberapa tempat ada yang menyediakan jasa nikah siri. Jadi eh, data ini penting karena sampean kan mau menggunakan itu sebagai basis. Nah, kecuali basisnya adalah bahwa selama ini informasi tentang prosedur nikah di sekitar KUA belum optimal kan Anda menggunakan kata optimalisasi. Berarti sudah ada tetapi belum optimal kan? Begitu kan? Betul. Iya. Kerangka argumennya seperti itu. Iya, betul, Bukan Pak. tidak ada tapi sudah ada tapi kurang optimal. Salah satu yang berimplikasi adalah banyaknya fenomena nikah siri. Nah, yang nikah siri ini butuh data, Mas. Karena kalau misalnya kasusnya cuma satu nikah siri di Banjarsari, ya tidak relevan menjadi masalah gitu. Iya. Gitu, butuh data. Bukan berarti salah loh ya, Mas ya. Ya. Benar, tapi butuh data yang meyakinkan orang-orang yang membaca memang butuh nih kita informasi yang clear karena fenomena nikah siri banyak. Nanti di pemetaan masalahnya salah satunya adalah minimnya informasi tentang prosedur nikah yang menyebabkan tingginya nikah siri karena itu menjadi latar belakang. Kemudian fenomena penyedia nikah siri. Jadi core-nya ke situ. Jadi yang sampean sasar itu adalah ingin mengurangi tingkat dan kalau Anda berhasil ini kan sebenarnya menyumbang sesuatu ke Indonesia karena fenomena nikah siri juga cukup menggelisahkan. Nah, salah satu masukan saya kalau tidak punya data nikah siri, Pak KUA bisa bantu data sidang isbat. Sidang isbat itu kan sebenarnya isbat nikah itu kan sebenarnya untuk meresmikan ya nikah siri, Mas ya. Sebagian Iya. besar ya Iya, Pak. nikah tanpa surat lah, atau nikah siri dan nikah tanpa surat. Kira-kira seperti itu aja saya, Mas Rois. Secara judul oke, tidak ada masalah. Secara logika judul oke. Ya. Tinggal di datanya tadi yang menurut saya penting penambahan problem. Jadi problematik begitu sehingga orang membacanya oh ya benar nih, butuh kita. Kira-kira seperti itu. Makasih. Iya. Terima kasih, Bapak Syafrila Syahrir. Terima kasih Bapak Penguji. Jadi tadi masukannya Pak Nur Utomo ya, Iya. data tentang nikah siri Iya, itu Bapak. harus disiapkan bahwa memang banyak sekali di Banjarsari terjadi nikah siri ya, itu harus berbunyi. Kemudian yang berikutnya tadi beberapa keterkaitan dengan judul ya, nanti bisa disesuaikan lagi. Iya. Iya, Bapak. Terima kasih, Eh, Bapak. Oke, nanti bisa ditindaklanjuti. Terima kasih atas kehadirannya dan juga Bapak M. Arba'in Bashar. Matur nuwun Ya, atas rawuhnya. jadi Oke, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dapat meninggalkan ruang Zoom ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Rois. Terima Oke, kasih, Pak sama-sama Arbain. Pak sama Nur. lagi. Terima kasih, Pak Syafrila Syahrir.